Kehebatan tidak dapat diukur dengan kekuatan apapun. Kehebatan hanya milik mereka yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah menjadi korban santet. Dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Aji. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Boleh diceritakan aktivitas Anda sehari-hari? Kegiatan saya hari ini saya karyawan. Saya bekerja di sebuah perusahaan di Swasta ya. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Sebenarnya hari ini saya mau menginformasikan bahwa saya ini adalah sebagai seorang yang pernah disantet. Saya sering dibikin bangun malam dan saya harus mengeluarkan darah. Saya muntah darah. Saya sudah capek seperti ini. Itu masih terus terjadi sampai saat ini? Sampai saat ini. Dan itu setiap malam. Pasti setiap malam saya akan selalu seperti itu. Apa rasanya? Dari mana Anda tahu kalau itu santet ya? Saya tahu karena itu bukan orang yang jauh. Saya tahu. Saya setiap malam pasti selalu muntah. Itu berasanya kayak ada yang jalan seperti itu. Itu membuat saya harus mengeluarkan itu, dan itu darah. Pernah coba periksa ke dokter? Pernah. Tapi dokter bilang tidak ada masalah apa-apa. Oke. Dan Anda bilang Anda tahu siapa yang melakukannya? Tahu saya. Oke. Apa yang Anda inginkan pada malam hari ini sebenarnya dengan datang ke menembus mata batin? Saya pengen membuktikan bahwa benar dia orangnya yang menyantet saya. Kalau sudah tahu, Anda mau balas dendam gitu? Saya tidak cukup balas dendam. Tidak harus balas dendam. Tapi saya pengen dia ngaku bahwa dia yang melakukan ini dan mencabut semuanya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini dan benar-benar bisa terlepas dari kalau misalnya benar itu santet. Ya, Ya, itu yang saya harapkan. Anda bisa ceritakan ini semua pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aji, mendiami rumah bernomor 3. Terlahir tanggal 18 Maret 1989. Sosok yang sangat sensitif dan mudah tersinggung. Dia suka menunjukkan dirinya dan berperilaku aneh. Saya melihat kemarahan yang sangat besar pada diri Aji. Dan dia tak segan-segan melukai siapa saja yang menyinggung perasaannya. Saya melihat korban berjatuhan atas kemarahan Aji. Saya melihat genderuwo di sekeliling Aji. Tinggi, besar, berbulu, dan matanya merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Aji, Ya, dengan tanggal lahir 18 bulan 3 1989 ya. dan nomor rumah 3. Aji mengaku telah dikirimi santet dari orang yang dia kenal dan yang dirasakan adalah hampir setiap malam muntah darah. Sudah diperiksa ke dokter, tapi dokter mengatakan tidak ada apa-apa sebenarnya. Yang diinginkan hanyalah pengakuan dari orang tersebut. Minta maaf,
Ya. dan selesai semuanya. Gimana, Roy? Boleh saya tahu nama orangnya siapakah? Orang tersebut. Namanya Namanya? Itu orang yang Anda kenal. ya saya tahu. Benar, Roy, yang kamu lihat? Saya sih lihatnya makhluk halusnya sih ya. Itu seorang wanita kah? Ya, dia wanita. Oke, yang diduga telah menyantet Mas Haji ya. Karena ada alasan dendam kah juga kan? Ya, Sebelumnya saya agak nanya ke personal lagi ya. Entah kenapa ya, saya ingin nanya, Mas Haji dengan ada hubungan asmara nggak sih sebelumnya? tidak ada. Oke. Baiklah. Jadi sampai hari ini santetnya itu masih dirasakan oleh Aji. Ya, kok bisa menyimpulkan santet sih? Iya. Tiba-tiba. Karena saya merasakan kalau itu secara medis tidak ada. Tapi saya merasakan itu semua. Seperti apa coba ceritain? Saya merasa kayak ada yang berjalan dalam perut saya. Itu malam biasanya. Kemudian saya harus memuntahkannya. Jadi itu keluarnya darah. Selalu seperti itu. Oke, Tapi yang jadi saya aneh, dokter bilang itu tidak ada masalah. Tidak ada penyakit. saya mau memastikan lagi deh. Menurut Anda, kalaupun benar nih ada yang mengirimi Anda santet, itu karena apa? Apa tujuannya? Mungkin dia ada dendam juga sama saya. Karena Anda telah menyakiti dia. Bukan. Jadi saya kesal sama dia karena dia itu tetangga saya. Oke, berarti orang dekat juga ya. Roy, menurut mata batin kamu, ke depannya apa yang akan terjadi dengan Aji kalau dia masih memang benar ini ada santet yang di badannya dia? Harusnya sih kalau misalnya saya lihat dibereskan dulu hubungan Aji dengan tersebut. Kalau makin lama dilanjutkan ini mungkin santetnya dia Ajinya jadi agak gila. Itu udah terjadi kan sebenarnya? Ya, saya Di karena seperti kamar gitu jadi kayak ngobrol, nangis. itu akan lebih parah nantinya. Iya. Oh, dia udah sering Tapi melakukan kamu itu ya? udah ngalamin itu kan sebenarnya? Ya, saya Gak mengalami bisa itu juga. tidur terbangun jam 3 pagi juga. Benar itu. Terus keburukan yang akan terjadi selainnya itu apa? Iya, saya sih berharapnya kamu bisa mendekatkan diri sama yang di atas lebih banyak lagi waktunya. Sehingga tuh jadinya dilindungin gitu loh. Masuk keluar rumah dilindungin, dijagain gitu loh. Kalau yang terparah, saya tidak berani ngomongin meninggal karena jodoh, maut, Meninggal? rezeki. Meninggal? No, enggak, bukan. Saya sih nggak mau ngomongin meninggal karena itu bukan. Saya sih nggak tahu karena kan semua itu udah ada yang ngatur, jodoh, rezeki, maut dan meninggal semuanya pasti udah ya. Cuma yang intinya saya lihat memang parah sih. Tendensi kecenderungannya si Aji pun kalau ngomong agak berapi-api ya. Mungkin Mas Dan- Haji menahan. Iya. Aji tuh kayak udah keselnya dibawa mati gitu. Itu dia. Dan tadi Kayaknya dia sempat udah kemancing. beda. Saya nggak mau lama-lama, saya pengen dia ngaku. Ayo lo. Orangnya ada di sini, saya bawa tadi. Hah? Siapa? Serius. Oh my God. Mana dia? Loh, Siapa yang Anda bawa? Mas Aji bawa ke sini. Lu ngaku ya? Gua pengen ngaku lu. Lu ngaku depannya, depan Roy. Lu ngaku. Iya Mas, jangan tarik-tarik, sabar Mas, sabar, kita bicara dulu. Sabar. Ya, saya Kayak gitu tahu. caranya. Sabar. Lu ngaku aja. Sebentar, Sambil tenang, sebentar. Mas Aji Sebentar, sabar, Mas kita Aji ngomongin sabar baik-baik. dulu. Sebentar ya. Sebentar, tenang dulu. Sebentar. Kasih masker dulu dong. Kita ajak ngobrol. Sama satu kursi lagi boleh ya? Iya. Saya pengen Ya, kita ajak masalah tenang. ini selesai di bisa sini. kursi lagi ya. Iya, semua akan selesai malam ini. Udah pakai masker, pakai perlu audio. Ya, WHM bro. Kita WAM ya.
Mas Haji duduk dulu. Mas Haji. HM. Mbak, benar Anda yang namanya? Iya benar. Oke, saya mau tanya ya, Mas Haji. Kenapa Anda menuduh Mbak yang melakukan santet kepada Anda? Dia Apa tetangga saya. buktinya? Dia tetangga saya. Iya. Tetangga banyak. Kenapa dia? Kenapa? Saya kesel sama dia. Karena dia itu di rumahnya itu ada usaha konveksi. Anak buahnya itu, kalau nyetel musik itu berisik banget. Ganggu saya, Pak. Oke. Anda pernah melakukan apa di usahanya? Saya cuma keberisikan saja di rumah saya itu tetangga saya dia yang paling berisik. Sudah saya bilangin. Itu jangan terlalu berisik. Jadi Anda pernah negor? Pernah, saya sering malah. Ini Mas, dia itu sering menghina keluarga saya Mas. Ibu saya, bapak saya, dia sering hina. Bahkan tau nggak dia jahat apa Mas? Di depan rumah saya dia taburin tuh tanah kuburan. Kata siapa? Tahu nggak? Mana Dia tuh buktinya? pengen bikin usaha saya bangkrut karena dia sirik sama saya. Sebentar, ada tanah kuburan? Iya. Roy, tanah kuburan apa artinya sebenarnya? Tanah kuburan artinya negatif sekali dan menjatuhkan. Gini, ini karena ngomongnya teriak-teriakan seperti ini akhirnya emosinya jadi kepancing. Anda boleh mendekat ke Asti, boleh Iya, dekat boleh, sebelah sini. Boleh, Pimping, boleh. Pimping boleh sini. Saya di antara sini. Ya, Roy. Mas Bayu di asal, tengah. asal aman ya, jangan Oke. Iya, jangan Mas Haji. dijambak atau apa. Menurut Anda yang menabur tanah kuburan itu adalah Mas Haji? Iya. Kenapa? Dia yang nggak suka sama saya. Dia yang menegur karyawan saya. Dia yang nggak suka sama saya. Buktinya mana? Justru kamu yang ngeberisikin rumah saya. Tadi Tahu kamu yang sudah saya- ngomong kamu udah tegur karyawan saya, kamu nggak seneng, kamu nyalain saya karena saudara kamu sakit gara-gara usaha saya. Nggak masuk di akal dong. Harusnya kamu kasih tahu karyawan kamu. Nggak bisa, itu usaha saya kok. Iya, tapi nggak usah ngeberisikin orang lain dong. Ganggu orang lain. Itu Sebentar. kan namanya lu sirik sama usaha gue. Anda sirik ya? Enggak, Anda saya nggak iri? sirik. Saya cuma keberisikin aja. Berisikan bukan begitu caranya Mas. Masa dia taburin tanah kuburan di depan rumah saya, Oh, saya bikin tahu. usaha saya bangkrut. Apakah benar Haji menabur tanah kuburan? Jawab ya atau tidak. Ya. Iya. Tuh bener kan Mas? Jahat nggak dia? Alasannya apa ya Mas Haji? Karena gara-gara dia, usaha konveksi saya juga jadi bangkrut. Oh, ini persaingan bisnis jadi sebenarnya. Anda tahu itu? Saya tahu. Karena dia Dia juga itu yang paling disayang sama bos saya sebelumnya. Setiap kerjaan dia dikasih, saya nggak pernah dikasih. Oh, saya. Oke. Roy, ini kelihatannya memang kita butuh mata batin kamu untuk bisa menerawang apa yang terjadi sebenarnya. Bener nggak sih? Ini mengirimkan santet kepada Aji karena memang kalau dilihat motifnya ya persaingan bisnis. Baik. Saya melihat warna tembok coklat dan sebelahnya abu-abu. Itu siapa? ya benar itu saya, Mas. Oke, baik. Saya udah mulai masuk depan rumahnya. Dan saya ngeliat juga ternyata benar Aji yang naburin tanah kuburan. Terus kedua, saya ngerasa di sini kok saya ngeliat kamu balas juga ya. Ya atau tidak saja. Iya, Mas. Kamu yang ngirim santet ke Aji. Iya, betul. Saling ini jadi balas-balasan. Betul sekali, Mas. Itu karena gara-gara dia dulu, Mas. Kalau dia nggak begitu, saya nggak mungkin begitu. Oke, ini jadi debat kusir yang nggak ada ujungnya nih kalau saling salah-salahan seperti ini. Coba, Anda tahu nggak sih kondisinya Mas Haji seperti apa? Yang setiap malam jam 3 dia harus batuk, keluarin darah, Anda tahu? Anda bisa bayangkan kalau Anda mengalami hal seperti itu? Terganggu. Terganggu. Cuma saya tidak memikirkan sampai sejauh itu. Karena dia jahat sama saya nggak mau mikirin dia amat. Mas, Mbak, saya mau tanya deh.
Tadi Roy bilang resiko terbesarnya yang bisa dihadapi Mas Aji ini karena santet yang Anda kirim adalah dia bisa kehilangan nyawa. Anda puas, senang kalau dia harus meninggal karena Anda. Puas. Jahat emang lu. Jangan gitu dong. Lu gak mau tahu. Gak peduli gua. Lu harus minta maaf sama gua. Dan lu harus cabut Lu santet. yang harus minta maaf sama gua. Lu kayak nyantet gua. Gara-gara gua minta lu. maaf lu. Kenapa gue yang harus minta maaf? Lu yang harus minta maaf sama Karena gua. lu yang Gara-gara menyantet lu. gua. Gak bisa. Gua bisa